Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah Ark Perang Badar. Nah, kita akan lanjutkan kembali setelah sebelumnya itu kita sudah membahas tentang perang berkecamuk dan kemudian Abu Jahal tewas gitu ya. Nah, baik, maka klimaksnya sudah ini ya, sudah turun gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu tentang ini ya, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di perang Badar Al-Kubra ini. Kita langsung share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah imani yang menakjubkan dalam perang ini. Telah kami singgung sebelumnya dua contoh yang amat menakjubkan dari Umair bin Al-Hammam dan Auf bin Al-Harith bin Afro. Di dalam pertempuran tersebut, sangat tampak sekali pemandangan-pemandangan yang demikian menakjubkan. Tampak padanya kekuatan akidah dan kekokohan prinsip. Nah, ini tadi kita bahas yang tentang ini ya. Mati syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala di perang Badar ini. Oke. Di dalam pertempuran ini, orang-orang tua bertemu dengan anak-anak mereka. Saudara berhadapan dengan saudara sendiri, perbedaan prinsip yang membuat mereka bermusuhan, sehingga pedang-pedanglah yang memutuskan antara mereka. Yang selama ini tertindas bertemu dengan penindasnya, dan dia pun melampiaskan kemarahan kepadanya. Oke. Inilah kisah-kisah ini ya di dalam perang Badar ini. 1. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa ada beberapa tokoh dari Bani Hashim, dan selain mereka yang telah dipaksa ikut, mereka tidak punya kepentingan untuk berperang melawan kita. Barang siapa menjumpai salah seorang di antara Bani Hashim, maka janganlah dia membunuhnya. Barang siapa menjumpai Abul Bukhtari bin Hisham, maka janganlah dia membunuhnya. Dan barang siapa menjumpai Al-Abbas bin Abdul Muttalib alias pamannya Nabi Muhammad SAW, maka janganlah dia membunuhnya, sebab dia hanya dipaksa ikut. Maka berkatalah Abu Huzaifah bin Utbah, apakah kami harus membunuh orang-orang tua kami, anak-anak, saudara-saudara dan keluarga kami, sementara kami yang membiarkan Al-Abbas hidup? Demi Allah, jika aku bertemu dengannya, niscaya aku akan bungkam dia dengan pedangku. Lalu hal itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, sehingga beliau berkata kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Abu Hafs, apakah wajah paman Rasulullah SAW harus disabet dengan pedang? Maka berkatalah Umar, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya dengan pedang. Demi Allah, dia sungguh sudah menjadi munafik. Sejak itu Abu Huzaifah selalu berkata, aku masih saja merasa tidak tenang dengan ucapan yang telah aku lontarkan ketika itu. Dan aku masih saja khawatir bila hal itu dapat ditebus dengan mati syahid di jalan Allah. Dan ternyata, ya, dia memang gugur sebagai syahid pada perang Yamamah. Nah itu, jadi sahabat melakukan kesalahan, sahabat bertobat gitu. Kita pun juga manusia biasa melakukan kesalahan, dan kemudian kita sudah semestinya bertobat gitu ya. Gitu. Tapi kita tidak pantas untuk kemudian nyalahkan itu sahabat Nabi gitu ya, melakukan kesalahan. Dan kemudian setelah mereka berjuang sedemikian rupa, mereka kemudian melakukan kesalahan, dan kemudian kita caci maki mereka gitu. Nah, itu tidak pantas kita melakukan seperti itu, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan. Abul Bukhtari juga merupakan salah seorang yang dilarang Rasulullah SAW untuk dibunuh. Hal ini kenapa? Karena dia merupakan orang Quraisy yang paling menahan diri dari Rasulullah SAW saat beliau berada di Mekah. Dia tidak pernah menyakiti beliau ataupun melakukan sesuatu yang dibenci beliau. Di samping itu, dia juga termasuk orang yang menggagalkan Shahifah embargo. Ini gitu ya, boikot terhadap keluarga besar Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Akan tetapi sekalipun demikian, Abul Bukhtari tetap dibunuh juga. Pasalnya Al-Muzdir bin Ziyad Al-Balawi bertemu dengannya di dalam pertempuran. Ketika itu dia sedang bersama seorang temannya dan sama-sama berperang. Maka berkatalah Al-Muzdir kepadanya,
"Wahai Abul Bukhturi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami membunuhmu." Lalu dia menjawab, "Bagaimana dengan temanku ini?" Al-Muzdir berkata, "Demi Allah tidak demikian, kami tidak akan membiarkan temanmu itu hidup." Maka dia pun berkata lagi, "Demi Allah, kalau begitu aku memilih mati bersamanya." Kemudian keduanya bertempur sehingga Al-Muzdir terpaksa membunuhnya, membunuh Abul Bukhturi. Oke. 3. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan dua teman akrab semasa jahiliyah di Makkah dahulu. Ini kisahnya agak lucu dikit. Tatkala terjadi perang Badar, Abdurrahman menjumpainya saat dia sedang berdiri bersama anaknya Ali bin Umayyah sambil memegang tangannya. Kala itu Abdurrahman membawa beberapa perisai yang berhasil dirampasnya. Tatkala Abdurrahman melihatnya, dia berkata, "Tidakkah engkau membutuhkanku?" Abdurrahman bin Auf gitu ya. Maka dia berkata, dia itu maksudnya Umayyah, "Tidakkah engkau membutuhkanku? Aku lebih baik daripada perisai-perisai yang kau bawa. Engkau tidak pernah sekalipun melihat seperti hari ini. Tidakkah kalian membutuhkan air susu?" Maksud Umayyah itu bahwa siapa saja menawan dia, maka dia akan menembusnya dengan unta-unta yang memiliki air susu yang banyak. Gitu. "Wah, rezeki nih," kata Abdurrahman. Maka Abdurrahman pun membuang perisai-perisai yang ada padanya, membawa keduanya berjalan. Abdurrahman berkata, "Umayyah bin Khalaf berkata kepadaku saat aku berada di antara dirinya dan anaknya, 'Siapa lelaki di antara kalian yang memiliki tanda bulu burung unta di dadanya?' Aku berkata, 'Itu Hamzah bin Abdul Muthalib.' Lalu dia berkata, 'Dia itulah yang telah melakukan gerakan-gerakan yang merepotkan kami.' Abdurrahman berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya aku sedang menggiring keduanya tatkala dia dilihat oleh Bilal.'" Ting gitu ya. Dilihat oleh Bilal. "Wah, ada Umayyah bin Khalaf nih," kata Bilal. Nah, Umayyah adalah orang yang pernah menyiksa Bilal ketika di Mekah. Maka berkatalah Bilal, "Umayyah bin Khalaf sang pemuka orang-orang kafir. Aku tidak akan selamat jika dia selamat." Aku berkata, aku maksudnya Abdurrahman ya, berkata, "Wahai Bilal, dia ini tawananku." Maka Bilal berkata lagi, "Aku tidak akan selamat jika dia selamat." Lalu aku berkata lagi, "Bukankah engkau mendengar ini, wahai Ibnu As-Sauda, anak wanita hitam?" Dia berkata lagi, ini ya, Bilal berkata lagi, "Aku tidak selamat jika dia selamat." Kemudian dia berteriak dengan sekencang-kencangnya, "Wahai para pembela Allah, Umayyah bin Khalaf sang penghulu kekufuran, aku tidak akan selamat bila dia selamat." Lalu mereka mengepung, para orang-orang Ansor gitu ya, mengepung kami hingga membuat kami tidak dapat lagi meloloskan diri, sehingga aku melindunginya. Lalu ada seorang laki-laki membawa pedang di belakangnya, menebas kaki anaknya, Ali bin Umayyah ya, sehingga dia roboh. Melihat hal itu, Umayyah memekik dengan pekikan yang belum pernah aku dengar seperti sebelumnya. "No!" gitu mungkin kata Umayyah gitu ya, dalam bahasa Inggris. Nah, lantas aku Abdurrahman berkata, "Selamatkanlah dirimu sendiri, sebab tidak ada lagi keselamatan bagimu. Demi Allah, aku tidak dapat menolongmu lagi." Kemudian mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke arah mereka berdua hingga berhasil menghabisi keduanya. Abdurrahman selalu berkata, "Semoga Allah merahmati Bilal. Perisai-perisaiku lenyap dan dia telah membuatku begitu tersiksa gara-gara tawananku." Maksudnya Abdurrahman itu tadi kan ini ya, sudah mengumpulkan perisai-perisai, gonimah gitu ya. Tapi karena dia lebih memilih untuk menawan Umayyah, maka dilepaskan gitu ya perisai-perisainya. Dan kemudian tawanannya pun dibunuh gitu ya. Nah, semoga Allah merahmati Bilal, kata Abdurrahman gitu. Nah, tentulah Abdurrahman itu ini ya mengerti perasaannya Bilal gitu. Oke, di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, "Duduklah," lalu dia duduk. Maksudnya itu adalah bahwa pas dikepung itu, maka Abdurrahman menyuruh Umayyah untuk duduk, maka dia duduk. Selanjutnya Abdurrahman memeluknya dari atas, maka mereka pun menebas dengan pedang dari bawah. Set gitu ya. Set ya, dari bawah. Hingga kemudian berhasil membunuh Umayyah. Sebagian pedang itu malah mengenai kaki Abdurrahman bin Auf. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ada yang menarik dari pembahasan tentang ini ya, terbunuhnya Umayyah bin Khalaf.
Masih ingatkah kalian pada episode sebelumnya, yaitu pada ini ya, awal awal dakwah di Madinah, ini ada seorang Ansor bernama Sa'ad bin Mu'adz. Itu beliau ini ya datang ke Mekah untuk kemudian berumroh dan kemudian bertemu sahabat lamanya gitu, teman lama maksudnya, teman ya, yang namanya adalah Umayyah bin Khalaf di Mekah. Nah, dan kemudian Umayyah bin Khalaf ini singkatnya diberitakan oleh Sa'ad bin Mu'adz bahwa dia akan dibunuh gitu ya. Maka Umayyah bin Khalaf keringat dingin dia, ketakutan. Ini ceritanya agak lucu gitu ya. Jadi saya ingin mention terkait dengan ini, dan saya selipkan di pembahasan tentang terbunuhnya Umayyah bin Khalaf gitu ya. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, kita langsung saja bahas yang saya maksud gitu ya. Oke. Suatu ketika, Sa'ad bin Mu'adz bertolak menuju kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Lalu dia mampir ke kediaman Umayyah bin Khalaf di Mekah. Dia berkata kepada Umayyah, "Beri aku waktu menyendiri agar dapat bertawaf di Baitullah." Maksudnya adalah, jadi orang-orang yang tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu ini ya, harus menggunakan baju baju ihram gitu ya. Maksudnya itu khusus buatan orang Mekah gitu. Kalau dia tidak mampu membelinya, maka dia harus tawaf keliling Ka'bah secara telanjang gitu. Sehingga ya nggak maulah si Sa'ad bin Mu'adz berkeliling keliling Ka'bah dengan kondisi seperti itu sambil melihat orang telanjang gitu ya. Jadinya dia tawaf pada tengah malam maksudnya gitu. Nah, lalu dia keluar bersama Umayyah pada tengah hari. Nah, maksudnya itu adalah ini ya, ketika sudah sepi gitu. Lantas Abu Jahal bertemu dengan keduanya dan berkata, "Wahai Abu Sofwan," julukan Umayyah, "siapa orang yang bersamamu ini?" Maka Umayyah berkata, "Ini Sa'ad." Lalu Abu Jahal maksudnya. Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Apakah aku akan berdiam diri melihatmu menjalankan tawaf dengan aman di Mekah, padahal kalian telah melindungi para penganut agama baru, kaum muslimin. Kalian mengklaim akan membela dan mendukung mereka. Demi Allah, andai kata engkau tidak bersama Abu Safwan, niscaya engkau tidak akan kembali ke pangkuan keluargamu dengan selamat." Wah, tensi gitu ya. Sedangkan si Umayyah bin Khalaf ini gitu ya, dia bingung juga nih mau belain temannya Sa'ad ataupun belain Abu Jahal gitu ya. Nah, Sa'ad balas berkata kepadanya dengan suara keras, "Demi Allah, jika engkau berani melarangku melakukan hal ini, niscaya aku akan melarangmu dengan hal yang lebih keras lagi, yaitu mencegahmu melintasi jalur penduduk Madinah." Gitu ya, soalnya Madinah itu adalah jalur perdagangan gitu, dari Makkah menuju Syam, Palestina. Oke. Nah, ceritanya itu kemudian Umayyah bin Khalaf ini kebingungan gitu bagaimana untuk melerai kedua orang ini. Maka kemudian Umayyah bin Khalaf justru malah membela Abu Jahal. Tepat sekali gitu ya. Umayyah bin Khalaf membela Abu Jahal. Wah, langsung Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka kaum muslimin akan membunuhmu, Umayyah bin Khalaf." Wah, Umayyah bin Khalaf kemudian langsung keringat dingin setelah mendengar ucapan itu. Takut banget, berjanji gak akan keluar dari Mekah. Gitu. Jadi jadi maksudnya itu adalah bahwa Umayyah bin Khalaf percaya kepada ucapan dari Rasulullah SAW bahwa beliau tidak mungkin berbohong. Gitu, Rasulullah SAW itu tidak mungkin berbohong gitu. Maka si Umayyah bin Khalaf tidak pernah keluar Mekah sejak saat itu gitu ya. Nah, maka ada ini gitu ya, ada perang Badar gitu. Perang Badar, dia dipaksa Abu Jahal untuk ikut serta dalam perang Badar. Nah, maka kemudian si Umayyah bin Khalaf, "Enggak, aku nggak mau ikut." Gitu kata Umayyah, "Enggak, aku nggak mau ikut." Abu Jahal kemudian mencela-cela Umayyah, "Kau ini bagaimana? Itu ada harta kamu juga tuh di Abu Sufyan gitu ya. Kamu harus membelanya, kamu harus menjaganya gitu, melindunginya." "Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau
apa namanya terbunuh gitu ya. Aku nggak mau terbunuh karena 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 Muhammad gitu ya. Maksudnya itu adalah Nabi Muhammad itu memberitakan bahwa muslimin akan membunuhku di Badar di ya intinya membunuh saya gitu ya, kata Umayyah gitu. Maka kemudian Abu Jahal apa eh, menjelek-jelekan, menghina-hinakan si Umayyah gitu ya, diledek-ledekin gitulah, dipakaikan wewangian wanita kepadanya gitu. Nah, bahwa ini orang wanita dia udah nggak jantan lagi nih Umayyah gitu, kata Abu Jahal. Maka kemudian Umayyah bin Khalaf, wah nggak boleh nih kayak gini nih, masa saya dihina-hinakan gara-gara dihina-hinakan dengan perlakuan seperti ini oleh Abu Jahal. Maka kemudian ketika itu Umayyah bin Khalaf menyiapkan ini gitu ya, peralatan perangnya gitu. Dia membeli unta yang paling bagus di Mekah agar dapat digunakan kalau misalkan seandainya kalah, terus dia bisa kabur. Saat itu istrinya berkata kepadanya, "Wahai Abu Sofwan, apakah engkau lupa apa yang dikatakan saudaramu dari Yasrib tersebut?" Oke. Maka si Umayyah bin Khalaf menjawab, "Demi Allah bukan demikian. Aku tidak akan mau berhadapan langsung dengan mereka kecuali memang jaraknya benar-benar sudah dekat." Gitu. Nah, jadi maka Umayyah bin Khalaf dengan terpaksa ikut. Itu kayak udah jalan takdirnya aja gitu ya. Dia terpaksa ikut ke Badar dan kemudian tertawan oleh tadi Abdurrahman bin Auf dan kemudian terbunuh oleh orang-orang Ansor gitu ya. Karena apa namanya provokasi yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Oke, jadi begitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan nomor 4. Pada pertempuran itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an membunuh pamannya, saudara ibunya, Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. 5. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyeru anaknya Abdurrahman yang ketika itu masih bersama orang-orang musyrik, seraya berkata, "Mana hartaku wahai orang yang busuk?" Lalu Abdurrahman berkata, "Tidak ada yang tersisa selain senjata dan kuda dan pedang yang akan membunuh kesesatan orang tua." Lah, kamu itu yang sesat gitu wahai Abdurrahman. Oke, 6. Manakala orang-orang musyrikin meletakkan tangan dan tertawan sementara Rasulullah SAW berada di pusat komando dan Sa'ad bin Mu'adz berdiri di pintu penjagaan dengan menghunuskan pedangnya. Ketika itu Rasulullah SAW melihat di wajah Sa'ad ada rona kebencian atas apa yang dilakukan oleh orang-orang. Maka beliau berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, sepertinya engkau tidak suka pada perlakuan orang-orang tersebut." Dia menjawab, "Benar wahai Rasulullah SAW. Demi Allah, ini adalah perang pertama yang Allah kehendaki terjadi terhadap para pelaku kesyirikan tersebut. Oleh karena itu, memberikan sanksi berat dengan membunuh para pelaku kesyirikan tersebut adalah lebih aku sukai ketimbang membiarkan kaum laki-laki mereka hidup." Oke. Nomor 7. Pada pertempuran itu, pedang milik Ukasha bin Mihsan al-Asadi terpotong. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau memberinya akar kayu seraya berkata, "Berperanglah dengan ini, wahai Ukasha." Maka Ukasha menerimanya dari Rasulullah SAW. Dia getarkan kayu tersebut dan tiba-tiba berubah menjadi sebilah pedang panjang yang kokoh lagi putih mengkilap. Kemudian menggunakannya untuk bertempur hingga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, disclaimer dulu bahwa ini adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Tidak kemudian untuk dijadikan cerita-cerita dongeng gitu di zaman sekarang. Nah, ini kejadiannya ya valid gitu. Gitu. Karena itu merupakan mukjizat dari Rasulullah SAW. Nah, cuma Rasulullah SAW yang punya kemampuan seperti itu. Gitu. Jangan kemudian dimanfaatin untuk ya, you know lah. Oke, pedang tersebut nantinya dikenal dengan sebutan Al-Aun yang berarti pertolongan, dan tetap dia pergunakan dalam berbagai pertempuran hingga akhirnya dia gugur dalam pertempuran melawan orang-orang murtad, sedang pedang tersebut ada padanya. Oke, 8. Setelah pertempuran usai, Mus'ab bin Umair al-Aqdari berpapasan dengan saudaranya Abu Aziz bin Umair yang ikut serta berperang melawan kaum muslimin.
Ketika berpapasan dengannya, dia dalam keadaan tangannya terlihat dan ditarik salah seorang dari Ansor. Sudah menjadi tawanan gitu ya Abu Aziz. Maka berkatalah Mus'ab kepada orang Ansor ini, ikatlah tanganmu pula dengannya, sebab ibunya wanita kaya. Siapa tahu dia akan menebusnya darimu. Baik banget ya sebenarnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya yang kemudian memilih untuk berislam dan kemudian dia diusir gitu ya Mus'ab. Gitu. Dan kemudian Mus'ab hidupnya menjadi jatuh miskin. Tapi itu tidak masalah. Yang terpenting adalah keislaman gitu ya. Dan kemudian Mus'ab ini berprestasi dalam kemudian mengislamkan Madinah sebelum hijrahnya Nabi gitu. Oke, kita lanjutkan. Abu Aziz berkata kepada saudaranya Mus'ab, apakah begini perlakuanmu terhadap saudaramu? Mus'ab menjawab, dialah orang Ansor ini saudaraku, bukan kamu gitu. Nah, jawabannya sangat tegas dari Mus'ab, mantap. 9. Tatkala diperintahkan agar membuang mayat orang-orang musyrikin ke dalam sumur tua dan tiba giliran Utbah bin Rabi'ah dibawa untuk dilemparkan pula ke dalam sumur tersebut. Rasulullah SAW memandang ke arah wajah anaknya Abu Huzaifah. Didapatinya dalam keadaan pilu dan rona, wajahnya berubah, sedih gitu ya melihat ayahnya seperti itu. Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Abu Huzaifah, sepertinya ada sesuatu yang merasukimu berkaitan dengan ayahmu ini. Maka dia, Abu Huzaifah menjawab, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Aku tidak sedikit pun ragu perihal ayahku dan kematiannya. Akan tetapi, aku tahu bahwa ayahku adalah seorang yang mempunyai pendapat positif, lembut dan terhormat. Aku sebenarnya berharap itu semua akan membuatnya mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Tatkala aku melihat apa yang telah menimpanya dan mengingat kematiannya yang dalam kekufuran setelah sebelumnya aku berharap lain, maka itulah yang membuatku sedih. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan dan berkata yang baik-baik pula untuknya. Tidak kemudian dihujat gitu ya. Kamu kok ini menangisi orang kafir gitu. Nah, tidak ya. Rasulullah SAW itu berakhlak mulia. Oke. Para korban dari kedua belah pihak. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak di pihak kaum musyrikin dan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Pada peperangan itu pihak kaum muslimin gugur sebagai syuhada sebanyak 14 orang. 6 orang dari muhajirin dan 8 orang dari ansor. Sedangkan dari pihak musyrikin kerugiannya amat fatal. Pada pertempuran itu tewas 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan, yang mayoritas mereka adalah para komandan, pemimpin dan kesatria. Jadi ada 140 orang sehingga yang lari kabur adalah 840 orang gitu ya. Gitu. Kebanyakan kroco gitu ya, walaupun tetap ada pemimpin-pemimpinnya juga. Nah, tapi mayoritas pemimpin-pemimpinnya itu tewas dan kemudian ada yang ditawan juga. Oke, ketika perang berakhir, Rasulullah SAW menghampiri para korban kaum musyrikin hingga berdiri di hadapan mereka. Beliau berkata, sungguh kalian adalah seburuk-buruk keluarga dekat terhadap Nabi kalian. Sama-sama Quraisy gitu ya, Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang Mekah. Kalian telah mendustakanku, sementara orang-orang malah membenarkanku. Kalian menghinakanku, sementara orang-orang menolongku. Dan kalian mengusirku, sementara orang-orang menampungku. Kemudian beliau memerintahkan agar diurus semua mayat-mayat tersebut. Lalu diseret untuk dijebloskan ke dalam sumur yang terletak di jantung kawasan Badar. Abu Thalhah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan pada hari perang Badar untuk mengurusi 24 orang dari para kesatria Quraisy. Lalu mereka dibuang ke salah satu sumur batu di Badar yang amat busuk menyengat. Beliau mempunyai kebiasaan bila mendapat kemenangan atas suatu kaum, beliau berdiam di medan perang selama 3 malam. Maka tatkala memasuki malam ketiga di Badar, beliau meminta kendaraannya dibawa ke hadapan beliau. Lalu beliau mengikat tempat barangnya, kemudian berjalan. Lalu diikuti oleh sahabatnya hingga beliau berada di tepi sumur seraya menyuruh nama-nama mereka dan bapak-bapak mereka. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, senangkah kalian andai kalian dulu menaati Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabb kami adalah benar. Apakah kalian juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian benar? Umar berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak lagi bernyawa? Nabi SAW menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka apa yang aku katakan.
Di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Baik teman-teman sekalian, kita akan cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.